Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang kosmetik halal. Anggota dari kelompok 5, 1. Anggita Yulia Pramesti, NIM 2021 11057. 2. Sabrina Aji Arumandani, NIM 2021 11058. 3. Arafa Rizkiani, NIM 2021 11072. 4. Nola Ratna Ningtyas, NIM 2021 11073. 5. Meli Nurul Fitriani, NIM 2021 11074. 6. Marsyanda Eka Putri Amelia, NIM 2021 11075. 7. Andika Rizky Eka Putra Prabantono, NIM 2021 11076. 8. Galuh Gita Pratama, NIM 2021 11077. 9. Bima Lanjar Asmara, NIM 2021 11179. Perkenalkan, nama saya Anggita Yulia Pramesti, NIM 2021 11057. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kosmetik halal. Kosmetik halal merupakan produk yang digunakan untuk membersihkan, menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki bagian luar tubuh, dan tidak termasuk dalam golongan obat yang tidak mengandung bahan yang diharamkan. Label halal melindungi produsen dari tuntutan adanya bahan dan proses yang tidak halal pada produk tersebut, melindungi konsumen dari keraguan atas produk tersebut, dan memberi nilai tambah rasa aman dan kepastian kehalalan produk tersebut. Saya Sabina Aji Armandani dengan NIM 2021 11058. Saya akan menjelaskan karakteristik kosmetik halal. Karakteristik kosmetik halal pertama, produk kosmetika yang dijamin halal adalah produk kosmetik berlogo halal MUI. Selain label halal, produk kosmetik yang halal digunakan tak boleh sedikitpun tercampur oleh kandungan alkohol, kolagen yang berasal dari baby ataupun minyak baby, hingga plasenta manusia. Kedua, kosmetik halal juga tidak boleh mengandung bahan-bahan seperti gliserin, oleic acid, yang terdapat unsur minyak baby, kadar hormonal, pewangi yang kadarnya berlebihan, serta aneka pewarna karming yang berasal dari kumbang yang ditumbuk. Berhati-hatilah dengan label plasenta pada kosmetik, karena plasenta yang digunakan bisa saja berasal dari babi, termasuk hewan lain yang proses penyembelihannya tidak halal, kecuali ikan dan lebah. Ketiga, tidak selamanya produk 100% alami itu halal, karena produk yang diklaim 100% berasal dari bahan alami juga tidak menjamin kehalalan produk tersebut, karena ekstrak hewan juga termasuk alami. Perkenalkan, nama saya Arafa Rizkiani dengan NIM 2021 11072. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kosmetik halal. Perbedaan produk kosmetik halal atau haram memiliki perbedaan dalam hal kandungan. Adapun beberapa unsur yang tidak boleh terkandung dalam produk kosmetik, diantaranya unsur hewan najis seperti babi, hewan buas, bangkai, unsur tubuh manusia, darah, hamar, dan hewan halal seperti sapi yang disembelih secara tidak syar'i. Selain itu, seperti turunan hewan kolagen ataupun bagian dari tubuh manusia. Misalnya plasenta. 81. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, Mushtabihatun umura la ya'lamuha wa bainahuma bayyitul haram wa inna bayyitul halala inna wa irdihi litinin faqad astabara'at taki syubuhatin nasi pamahi kasiram min. Saya Nola Ratna Ningtyas
NIM 2021-11-073 akan melanjutkan materi tentang perbedaan kosmetik halal. Artinya, yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Dan di antara kedua hal tersebut terdapat yang mustabihat atau subhat samar-samar tidak jelas halal haramnya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Kosmetik mungkin hanya untuk pemakaian luar pun juga diharuskan untuk memiliki sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Sedangkan haram adalah hukum yang berlawanan dengan halal. Saya, Melin Nurul Fitriani, akan melanjutkan materi dari Nola dan juga Arafa tentang perbedaan kosmetik halal. Dalam panduan umat Islam, Al-Quran dan hadis, bahan yang disebutkan haram atau belum jelas halal haramnya atau subhat, jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan bahan yang mubah atau halal. Berikut ini penjelasan tentang beberapa bahan haram dalam kosmetik dan skincare, yaitu kandungan haram dalam skincare dan kosmetik, bahan kandungan dari babi dan anjing, bahan kandungan dari hewan buas, bahan kandungan dari tubuh manusia, darah, bangkai, hewan halal yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, khamar atau alkohol, bahan subhat atau meragukan antara halal atau haram, plasenta, gliserin, kolagen, laktik acid, hormon, gelatin, keratin, aneka pewarna, dan pewangi, dan lain-lainnya. Saya Martandeka Putri Amelia dengan NIM 2021-11075. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kosmetik halal. Hukum setiap pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik harus memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana pelaku usaha yang terkait dapat dikenai sanksi. Sedangkan bagi produk kosmetik yang mengandung bahan haram dapat dikenai sanksi administratif, yaitu berupa penarikan produk dan dibatalkan izin edar dari kosmetik tersebut, dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain sanksi bagi pelaku usaha dan produk kosmetik, sanksi untuk lembaga pemerintah yang mengeluarkan izin edar dari kosmetik tersebut adalah berupa sanksi administratif, yaitu berupa pelanggaran terhadap AAUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan upaya preventif yang dapat dilakukan adalah membuat perjanjian mengenai kesepakatan produk-produk haram antara penguasa dengan LPPOM MUI, kemudahan dalam pengurusan prosedur sertifikasi halal, pengumuman atau pemberitahuan di dalam label produk mengenai halal atau haramnya suatu produk kosmetik tersebut, dan keringanan atau pembebasan biaya sertifikasi halal. Ya, Digarisi Kaputra Prabantono, NIM 2021-11076 akan melanjutkan materi tentang hukum kosmetik halal. Ketentuan hukum pertama, penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditunjukkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan. Selain itu, produk kosmetika yang menggunakan bahan baku, bahan aktif, dan atau bahan tambahan dari turunan hewan halal atau berupa lemak atau lainnya yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobianya apakah dari babi harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. Saya Galugita Pratama, NIM 2021-11077. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi kosmetik halal.
Industri halal pada tahun ini menjadi sektor prioritas yang akan dikembangkan oleh pemerintah melalui Master Plan Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS 2019. Peningkatan industri ini diperkirakan juga akan mendorong pertumbuhan keuangan syariah nasional dengan belanja atau spending yang sangat besar, yakni 2018,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2017. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy, Indonesia merepresentasikan pasar industri halal terbesar di dunia. Nilai ini akan terus bertambah sekitar Compound Annual Growth Rate atau CAGR atau rasio pertumbuhan rata-rata gabungan 5-6% per tahun. Sehingga kini Indonesia berhasil menempati peringkat 1 dunia dalam pengembangan keuangan syariah dengan sektor 81,93. Berdasarkan Global Islamic Finance Report tahun 2019, Indonesia berhasil naik 5 peringkat dan menggeser Malaysia yang mengisi potensi tersebut selama 3 tahun terakhir. Laporan di majalah Madinah November 2008 yang berjudul Mengukur Pasar Industri Halal menyebutkan bahwa jumlah penduduk muslim yang diperkirakan akan mencapai 30% penduduk dunia pada tahun 2025. Produk makanan halal juga diperkirakan akan mencapai 20% dari total perdagangan dunia. Saya Bima Landra Asmara, NIM 2021-11179. Saya akan menjelaskan contoh kosmetik halal. Contoh industri kosmetik halal menurut Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik MUI, LPPOM MUI 2016. Pada tahun 2015 terdapat 907 penduduk kosmetik yang telah memiliki sertifikat halal. Salah satu produk yang menonjol adalah produk lipstik Matte Wardah. Produk lipstik Matte Wardah adalah produk lipstik bertekstur matte. Tidak hanya itu, Wardah juga memiliki aneka ragam jenis lipstik dengan beragam macam warna dan kualitas yang baik, yang merupakan produk kosmetik yang sedang fenomenal dan menjadi sebuah tren yang diikuti oleh kalangan wanita, khusus remaja. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.